Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dengan NIM akhir 101. Saya dari kelas C Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ini saya akan menjelaskan analisis pengendalian internal. Yang pertama analisis permasalahan dalam proses penjualan. Poin pertama ada kursis diskon yang terlewat. Di sini saya menganalisis identifikasi penyebab terlewatnya kursis diskon. Apakah akibat kurangnya pemahaman karyawan atau masalah sistem? Berikutnya, tinjau kembali prosedur dan kebijakan terkait kursis diskon, termasuk persyaratan dan batas waktu untuk memanfaatkannya. Yang terakhir, perkuat pengawasan dan pelatihan kepada karyawan terkait kebijakan dan manfaat kursis diskon. Poin kedua ada error dalam pencatatan transaksi dan pelaporan. Tinjau kembali prosedur pencatatan transaksi dan pelaporan yang ada. Berikutnya, identifikasi titik-titik yang rentan terhadap kesalahan dan penyebabnya, seperti kurangnya verifikasi atau pemisahan tugas. Yang terakhir, perbaiki prosedur dan implementasikan kontrol tambahan seperti pemeriksaan silang dan validasi data sebelum pencatatan. Yang kedua ada desain sistem pengendalian internal untuk penjualan. Poin pertama, proses pemesanan penjualan. Saya menganalisis saya mendesain hal ini seperti yang pertama, tetapkan prosedur yang jelas untuk pemesanan penjualan, termasuk verifikasi kelayakan pelanggan. Kedua, terapkan sistem persetujuan untuk pemesanan di atas batas tertentu. Dan yang terakhir, pastikan dokumentasi pemesanan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Dan kedua ada pengiriman barang. Dengan ini saya mendesain menetapkan prosedur yang jelas untuk memverifikasi kesesuaian pesanan dengan barang yang dikirim. Terus melakukan pemeriksaan fisik dan pencocokan dokumentasi pengiriman dengan pesanan yang ada. Dan yang terakhir, desain saya implementasikan sistem persetujuan khusus untuk pengiriman barang bernilai tinggi atau risiko tinggi. Yang ketiga ada fakta penjualan. Desainnya yang pertama, tetapkan prosedur penghasilan yang tepat dan akurat. Kedua, lakukan pemeriksaan terhadap harga, jumlah dan diskon yang diatur oleh perusahaan sebelum mengeluarkan faktur. Yang terakhir, terapkan sistem persetujuan untuk faktur penjualan di atas batas tertentu. Selanjutnya, penerimaan pembayaran. Poin pertama, pisahkan tugas antara fungsi penerimaan pembayaran dan pencatatan keuangan. Yang kedua, desainnya lakukan rekonsiliasi secara periodik antara penerimaan kas dengan pencatatan penjualan. Yang terakhir, terapkan kontrol yang ketat terhadap penanganan uang tunai dan proses penerimaan pembayaran. Selanjutnya ada pelaporan penjualan. Desain yang saya teliti, yang pertama, tinjau kembali proses pelaporan penjualan yang ada. Kedua, pastikan laporan harian, mingguan, bulanan akurat dan tepat waktu. Yang terakhir, implementasikan mekanisme validasi data dan pengawasan terhadap status dan tingkat update data yang dilaporkan. Perkenalkan, nama saya Risala Lunayati dengan NIM 099 dari kelas Sistem Informasi C. Selanjutnya, analisis permasalahan dalam proses pembelian atau persediaan. Yang pertama ada kursis diskon yang terlewat. Di sini saya mengidentifikasi penyebab terlewatnya kursis diskon, apakah akibat kurangnya pemahaman karyawan atau masalah sistem. Yang kedua, meninjau kembali prosedur dan kebijakan terkait kursis diskon, termasuk persyaratan dan batas waktu untuk memanfaatkannya. Yang ketiga, perkuat pengawasan dan pelatihan kepada karyawan terkait kebijakan dan manfaat kursis diskon. Yang kedua, ada error dalam pencatatan transaksi dan pelaporan. Di sini menganalisis meninjau kembali prosedur pencatatan transaksi dan pelaporan yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi titik-titik yang rentan terhadap kesalahan yang menyebabnya, seperti kurangnya verifikasi atau pemisahan tugas. Yang ketiga, memperbaiki prosedur dan implementasikan kontrol tambahan seperti pemeriksaan silang dan validasi data sebelum pencatatan. Selanjutnya, tingkat produk yang tidak lolos inspeksi kontrol kualitas tinggi. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab tingginya tingkat produk yang tidak lolos inspeksi kontrol kualitas, termasuk mutasi pegawai yang tinggi. Yang kedua, meninjau kembali prosedur dan standar kontrol kualitas yang ada. Yang ketiga, tingkatkan pelatihan dan pemantauan terhadap karyawan terkait prosedur kontrol kualitas.
Yang keempat, ada ketidakakuratan laporan yang disajikan kepada para manajer. Yang pertama yaitu meninjau kembali proses penyusunan laporan yang ada. Yang kedua, memastikan data yang dilaporkan dalam laporan harian atau mingguan atau bulanan akurat dan terpilih. Dan yang terakhir, implementasikan mekanisme validasi data dan pengawasan terhadap laporan perbandingan anggaran dan realisasi biaya. Yang kedua, desain sistem pengendalian internal untuk pembelian atau persediaan. Yang pertama adalah proses pembelian. Tetapkan prosedur yang jelas untuk mengajukan persetujuan dan pemesanan pembelian. Yang kedua, implementasikan sistem persetujuan dan verifikasi yang memadai untuk pembelian di atas batas tertentu. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan dan pencocokan pesanan dengan faktur dan persyaratan pembelian sebelum pembayaran dilakukan. Yang kedua, ada pengelolaan persediaan, yaitu menetapkan prosedur yang jelas untuk penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan. Yang kedua, implementasikan sistem pelacakan persediaan yang akurat, termasuk menggunakan teknologi seperti Barcode atau RFID. Yang ketiga, lakukan inventarisasi rutin dan rekonsiliasi persediaan untuk memastikan keakuratan data persediaan. Yang ketiga, ada kontrol kualitas. Tetapkan prosedur dan standar kontrol kualitas yang jelas. Yang kedua, implementasikan pemeriksaan kualitas yang ketat sebelum persediaan diterima atau digunakan. Dan yang terakhir, lakukan pelatihan dan pengawasan terhadap personel yang terlibat dalam proses kontrol kualitas. Yang terakhir, ada pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, menetapkan prosedur pencatatan transaksi pembelian secara akurat dan terperinci. Yang kedua, implementasikan sistem validasi data sebelum pencatatan dilakukan. Dan yang terakhir, lakukan rekonsiliasi antara pencatatan pembelian dengan persediaan yang ada secara teratur.